Imam Syafi'i adalah salah satu di antara 4 imam mazhab. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Gaza, Palestina. Ayahnya wafat saat Imam Syafi'i masih kecil. Ia pun hidup bersama ibunda. Ketika berumur 2 tahun, beliau dibawa ibunya ke negeri Hijaz, Mekah, dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang keturunan Yaman. Ibunya berasal dari kabilah Azdiyah dari Yaman. Pada saat itu, Imam Syafi'i dan ibunya hidup dalam kemiskinan, sehingga sang ibu tidak bisa membiayai Imam Syafi'i untuk sekolah menuntut ilmu. Namun Imam Syafi'i tetap semangat, dan ia berjuang untuk menuntut ilmu, sehingga dia pun belajar ilmu ke Mekah. Dia berguru kepada Imam Ismail Al-Qustantani untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Ia mendapat pendidikan gratis karena para ulama kagum akan kepandaiannya. Kemudian ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan Imam Muslim Az-Zanji untuk mempelajari ilmu hadis dan fikih. Lalu Imam Syafi'i melanjutkan studi dan menamatkan kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Sampai akhirnya Imam Malik di Madinah pun tertarik dengan kemampuannya dan mengangkat pemuda berbakat ini menjadi murid terdekatnya. Beliau belajar pada Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Saat sang guru wafat, Imam Syafi'i berusia sekitar 29 tahun. Dengan kesungguhannya dalam mempelajari ilmu syariat ditambah dengan kecerdasan yang luar biasa, Imam Syafi'i mulai dipandang sebagai salah seorang ulama besar. Setelah sang guru wafat, beliau kembali ke Mekah. Setelah sementara waktu tinggal di Mekah, beliau pindah ke Yaman. Di Yaman, nama beliau semakin terkenal, hingga kemudian seseorang memfitnah beliau. Dengan fitnah yang teramat berat sampai membawa ia ke dalam jeruji besi penjara Baghdad pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi tuduhan itu tidak terbukti, dan beliau pun kemudian dibebaskan. Setelah peristiwa itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah karena mendapat berita duka wafatnya sang ibunda. Imam Syafi'i tidak merasa sedih kehilangan orang tua, karena dia sudah ridho dengan takdir Allah. Dan Imam Syafi'i pun mengajar di Mekah. Beliau cukup lama tinggal di Mekah. Kemudian beliau kembali lagi ke Baghdad dan tinggal di sana sementara waktu. Situasi di Baghdad kembali tidak aman. Akhirnya beliau memutuskan pindah ke Mesir dan menyebarkan mazhabnya di sana. Pada saat itu pun di Mesir terdapat masalah, di mana terdapat pertentangan antara pengikut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Imam Syafi'i pun mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mazhabnya sendiri. Maka ia pun mulai mengajar dan belajar tanpa henti. Pengikutnya dari kedua mazhab semakin banyak. Mazhab Imam Syafi'i pun mulai berkembang. Namun masalah yang lebih besar adalah para kaum Mu'tazilah, yaitu mereka yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis, dan mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kaum Mu'tazilah ini pun mulai tidak menyukai kehadiran Imam Syafi'i yang menyebarkan mazhabnya. Kaum Mu'tazilah selalu mencaci maki ulama besar itu, memfitnahnya dari mulai urusan fikih, menghasut sahabat Imam Syafi'i, mengadu pada gubernur Mesir, bahkan mencari keburukan sang Imam Syafi'i. Sampai-sampai mereka merencanakan pembunuhan Imam Syafi'i. Meskipun begitu, Imam Syafi'i tetap berbaik sangka kepada kaum Mu'tazilah dan tidak dendam, walaupun kaum Mu'tazilah selalu mencaci maki Imam Syafi'i. Hingga pada akhirnya, di tengah sunyinya malam, sekelompok orang menyerang Imam Syafi'i atas dasar dendam. Dengan luka yang teramat parah dan tubuh tua renta, Imam Syafi'i tidak dapat disembuhkan. Beberapa hari kemudian, di tengah salat Isya, Imam Syafi'i meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan dunia pun seolah kehilangan satu cahaya lagi yang meneranginya. Dari tokoh Imam Syafi'i, kita dapat mengetahui bahwa sosok Imam Syafi'i ini memiliki sifat yang sangat bijaksana dalam menghadapi masalah. Selalu berhusnuzon, walaupun musuhnya selalu mencaci maki. Dan yang paling penting adalah yang patut kita tiru, yaitu semangatnya dalam menuntut ilmu.